Suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabar di hari ini? Ya puji Tuhan, kita luar biasa, sehat selalu, amin. Baik, mengawali permenungan saya ingin bercerita tentang suatu ketika ada sebuah gereja atau paroki yang terjadi pergantian romo kepala paroki atau romo di sana. Kebetulan karena romo yang sebelumnya harus segera melaksanakan tugas perutusan yang baru, namun romo yang baru belum dan dijanjikan baru datang Minggu 7 Juli 2024. Yaitu di saat misa jam 7 pagi di gereja itu. Sesuai dengan janji, romo yang bersangkutan pun datang di hari itu dengan berpenampilan kaos oblong dengan nyangklong tas kecil. Lalu di saat dia mau masuk gereja, "Maaf Mas, di sini gereja, bukan tempat meminta-minta." Lalu baik, lalu dia minggir duduk di pos penjaga gereja itu. Lalu di dalam gereja dimulailah pengantar oleh petugas yang mengatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini bergembira. Kita akan kedatangan romo kita yang akan langsung memimpin misa di pagi hari ini." Dan saat itulah romo yang tadi dianggap orang tidak berguna, dianggap nanti minta-minta, masuk ke dalam gereja dengan memakai jubah, stola dan kasula. Dan orang-orang yang tadi mulanya lalu tercengang, "Aduh, cilaka ini, tiba-tiba tadi romo." Saudara-saudaraku yang terkasih, cerita ini tadi diada-ada dibuat sebelum masuk ke gereja ini tadi, ya. Kita bisa melihat cerita tadi bahwa sesuai dengan gambaran yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus yang bisa mengadakan mujizat yang luar biasa dipertanyakan, dari mana dia mendapatkan hikmat itu? Hikmat apa yang dia peroleh? Bukankah dia ini tukang kayu, anaknya Maria, saudaranya Yoses, Yakobus, bla 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 bla. Dan mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan gambaran harapan orang-orang sekampungnya bahwa kalau Mesias itu harus kedatangannya luar biasa, diiringi kereta yang perang besar. Ataupun kalau romo berpindahan ya diiringi bisnya 10 jejer-jejer misalnya itu ya. Lalu yang ngiringi pakai seragam, renek sing seragam. Untuk renek seragam, ya renek seragam, lah ini pengiringnya itu ya. Itulah gambaran kita bahwa kedatangan orang yang penting, orang yang hebat harus juga ditampilkan dengan kehebatannya. Di saat melihat orang yang biasa-biasa saja yang sebenarnya itulah yang dinantikan, kita menolak karena tidak sesuai dengan harapan, pikiran kita semua. Saudaraku yang terkasih, saya punya pengalaman pribadi di saat saya berkunjung ke sebuah keluarga. Dulu saya masih frater. Biasanya hari Minggu di sebuah lingkungan itu ada sekolah minggu dan saya juga sebelum berkunjung biasanya mendampingi anak-anak sekolah minggu itu. Setelah selesai lalu saya berusaha untuk berkunjung kepada salah satu orang tua anak-anak biak itu. Karena anak-anak itu jalan kaki, saya naik sepeda ontel ya, bukan sepeda motor maupun mobil. Lalu dengan penampilan pakai sandal gunung, celana jeans, kaos berkerah, lalu nyangklong tas samping. Lalu, "Permisi,
Nggih. Wah, maaf Mas, tidak menerima sumbangan. Tiba-tiba anak yang salah satu anak sekolah minggu itu ngawur, mama ini frater mau kunjungan. Oh nggih monggo frater. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita ini salah kaprah menilai orang-orang yang kita temui. Nek penampilannya elek, wah iki patut dicurigai. Apalagi datang lalu, maaf Romo, saya ini baru saja kecopetan. Ini KTP saya nih nggak percaya. Abang kecopetan kok KTP ini carry. Minta tolonglah Romo, bantulah saya untuk transportasi dari Nganjuk ke Jogja. Baik, saya beri. Wah, pertama no semangatnya tak wei. 3 hari berikutnya kok ya datang lagi. Romo maaf, kemarin kan seharusnya kan saya ke Jogja. Lah ditelepon orang keluarga saya ini harus kembali ke Surabaya. Ongkosnya nggak cukup Romo. Ya sudah, ini saya beri. Bolak-balik tibake batuke ireng. Ya ngapusi, jadi menipu. Saudaraku yang terkasih, tetapi saya juga punya pengalaman pribadi juga di saat menerima orang berpikir bahwa aduh ini mesti njaluk-njaluk meneh. Meminta lagi. Seperti juga yang terjadi sebuah paroki pastoran Romo yang ya dalam tanda kutip menjadi langganan orang-orang yang datang minta bantuan. Datang sekali ya tetap diberi, besok datang lagi diberi, dan teman Romonya mengatakan, Romo, orang yang datang itu sering ngapusi, itu etok-etok wae. Etok-etok itu berpura-pura. Tapi Romo itu menjawab, tidak apa-apa. Lebih baik diapusi daripada di saat yang datang adalah Tuhan Yesus. Dan aku tidak menyambutnya dengan sukacita. Bagaimana nanti? Lak cilaka. Gak bahaya tak? Di saat Tuhan Yesus aku tidak menyambutnya. Saudaraku yang terkasih, pengalaman pribadi saya di saat kehadiran Tuhan Yesus sungguh terjadi. Di suatu ketika sore-sore ada umat yang datang mengutarakan maksud hatinya, Romo, saya mau pinjam uang sekian juta. Jumlah yang disebutkan itu sangat besar dan saya mengatakan, maaf, saya tidak punya uang sebesar itu. Kalau mau ini yang saya punya, silakan dibawa pulang untuk bekal usahamu. Tidak seberapa tapi bawalah dan tidak usah mikir kembalinya. Tidak sampai setengah jam, 10 menit kemudian ada datang umat lagi yang datang. Aduh ciloko iki. Njaluk meneh kira-kira ya. Tapi yang terjadi apa? Romo, hari ini kami mau bersyukur. Ini untuk Romo. Plong itu ya. Dan apa yang terjadi? Setelah umat ini pulang, saya inceng. Jumlahnya sama yang saya berikan kepada umat yang pertama. Betul ini Tuhan hadir. Coba nek yang pertama tadi, maaf ndak punya, wis kono mulya. Tentu Tuhan tidak akan kusambut dengan sukacita, kegembiraan. Demikian juga dalam kehidupan kita zaman sekarang, mungkin kehadiran Tuhan Yesus tidak lagi seperti gambar-gambar yang kita lihat, Yesus yang berjenggot, kumisen, ganteng gitu ya, seperti yang viral di TikTok di Jakarta itu romonya seperti Tuhan Yesus. Tidak akan datang seperti itu zaman sekarang ini, tapi Tuhan datang dalam diri orang-orang yang tidak mungkin kita duga. Hadir dalam rumah kita, hadir dalam kediaman kita, hadir dengar kita. Tapi sungguh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin kehadiran Tuhan di saat kita saat yang tidak nyaman, di saat kita tidak memiliki apa-apa. Tapi Tuhan sungguh mengetuk pintu bagi kita semua. Seperti Santo Martinus dari Tours, di saat musim dingin, hujan salju,
Ada pengemis yang meminta supaya dibantu, dibelahlah mantelnya dan diberikan kepada pengemis itu. Dan ternyata pengemis itu adalah Tuhan Yesus dan datang ke perkemahannya. Saudaraku yang terkasih, kadangkala dalam kehidupan kita ini terlalu menilai dari blegernya orang. Nek jajasan, bengesan, abang, apalagi orange, wah iki mesti membawa berkah. Ayu pisan, ganteng pisan, pasti akan bersuka cita kalau bersamanya. Dilalah bikin kantong kering. Tapi di saat orang yang mungkin penampilannya elek, jelek, seperti yang diceritakan Frater Alfon beberapa hari yang lalu, mau berangkat ke bengkel dengan pakaian cupang-camping, ada sebuah yayasan yang mau melakukan kebaikan bagi orang-orang miskin, pengemis atau gelandangan sebagainya. Orang itu ditangkap, dimandikan, diberi baju baru, lalu ditanya, "Mas mau kemana?" "Ke bengkel, saya mau kerja." Ya itulah, kita salah menilai dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan hadir dalam kehidupan kita dengan cara yang berbeda, cara yang tidak kita sangka. Mari kita membuka diri kita agar kita sungguh dapat menerimanya, bisa menyambutnya, dan kehadiran Tuhan menenteramkan, membawa berkat. Karena di saat kita menerima Dia, seberapapun ketulusan kita, Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semua. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.